Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, balik lagi bareng saya Astri Lestari. Kali ini kita akan coba membahas mengenai bagaimana cara kita dalam menyikapi kematian. Seperti yang sudah kita ketahui, kematian memang suatu hal yang tidak bisa kita duga. Kematian bisa datang kepada siapa saja, baik itu anak kecil, remaja, orang tua, bahkan hewan. Karena kematian pasti akan datang kepada makhluk hidup yang bernyawa. Terus, apa sih yang kalian rasakan ketika mendengar kematian? Apakah takut, belum siap, atau bahkan sudah siap menerima? Pasti semua orang merasakan hal yang berbeda-beda tentang kematian. Itu pun saya alami, karena saya merasa belum siap dengan amalan yang akan dibawa. Atau mungkin kalian juga ada yang merasa takut karena di dalam kubur sendiri, atau belum siap akan datangnya kematian kepada kita. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk berbuat baik setiap saat, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Entah kita sedang berbuat kebaikan, atau kita malah sedang berbuat keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu tadi, makhluk hidup yang bernyawa pasti akan mati. Ini juga tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 185, yang artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Maka dari itu, kita hanya menunggu ajal tiba. Karena kehidupan ini hanya sementara, sedangkan kehidupan yang kekal dan abadi adalah kehidupan setelah mati, yaitu kehidupan akhirat. Kita tidak bisa menolak akan datangnya kematian, karena kematian itu tidak bisa kita hindari. Karena ajalnya seseorang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Dalam menyikapi kematian, kita bahkan dianjurkan untuk mengingatnya, supaya tidak terlena dengan gelapnya dunia, karena kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan mati. Oleh karena itu, selama hidup di dunia, kita berlomba-lomba dalam mencari kebaikan atau amalan, karena amalanlah yang akan membantu kita di hari pertimbangan amal nanti. Kita memang harus berlomba-lomba dalam mencari amalan untuk kehidupan yang kekal. Akan tetapi tidak boleh berseimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Misalnya, kita hanya mengerjakan untuk kehidupan akhirat saja tanpa memperdulikan kehidupan dunia. Itu salah. Contoh yang tidak boleh dilakukan. Karena kehidupan di dunia tidak hanya persoalan tentang agama saja. Kita hidup di dunia itu juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti bekerja, belajar, dan lain-lain. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya, dalam segala aktivitas yang kita lakukan, kita niatkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, jadi kita harus seimbang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dengan begitu, kehidupan dunia terjalankan, dan begitu pun kita mempersiapkan dalam kehidupan akhirat. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan segudang manfaat bagi teman-teman semua. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.